Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Langsung saja kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu penanaman yang tepat dan bagaimana caranya untuk penanaman pohon salak agar tidak mudah mati. Oke, langsung saja kita simak video berikut. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kali ini saya akan membagikan informasi kapan waktu yang tepat untuk penanaman pohon salak dan bagaimana caranya penanaman pohon salak dengan baik dan benar. Seperti yang sudah pernah saya informasikan di dalam video sebelumnya, bahwa penanaman pohon salak harus menggunakan bibit yang tepat, yaitu bibit yang berasal dari pohonnya langsung atau berasal dari tunas anakan yang telah dicangkok lalu kita pisahkan dari induknya. Oke, langsung saja, kebetulan saya berada di bawah pohon salak yang sudah saya cangkok sebelumnya beberapa bulan yang lalu, dan ini sudah cukup bagus untuk penanaman. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari waktu yang tepat untuk penanaman pohon salak agar pohon salak itu menjadi mudah tumbuh dan tidak mudah mati. Pada dasarnya pohon salak itu sangat membutuhkan banyak air. Jadi waktu yang tepat untuk penanaman yaitu saat musim hujan, di mana musim hujan itu sudah benar-benar terjadi dan akan berjangka panjang. Tidak jarang kita menjumpai hujan, namun hujan yang kadang hujan, namun itu bukan musim hujan. Sehari hujan, beberapa hari atau beberapa minggu itu tidak hujan lagi. Itu sangat buruk untuk penanaman pohon salak, dikarenakan nanti setelah penanaman akan kekeringan dan akhirnya akan mati. Bagaimana kita bisa mengetahui musim hujan yang akan berjangka panjang dan bagus untuk penanaman pohon salak? Menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami, dari kepercayaan sudah ada dari dulu, bahwa musim hujan yang panjang akan datang itu ditandai dengan munculnya hewan yang berasal dari tanah, yaitu laron. Banyaknya laron yang muncul dari permukaan tanah, entah di kebun atau di mana, itu akan menandakan bahwa hujan yang panjang itu akan tiba. Dan pada saat itulah penanaman pohon salak itu sangat bagus dilakukan. Dan yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk penanaman pohon salak agar tidak mati atau yang bagus bagaimana? Yang pertama, kita memilih bibit yang sudah pasti bagus kualitasnya dan bagus pohonnya. Dan bagaimana caranya agar tetap tumbuh? Oke, langsung saja kita ambil anakan yang sudah saya cangkok ini. Saya sengaja mengambil hanya satu karena ini sebagai contoh, dan akan saya tanam sebagaimana nanti saya tanam untuk penyulaman. Nah, setelah kita melakukan pemetalan atau pemisahan tunas anakan yang sudah kita cangkok dari induknya, kebetulan ini hujan telah tiba, jadi ini sangat bagus untuk penanaman pohon salak. Namun sedikit yang saya sayangkan bahwa karena ini untuk penyulaman, jadi tidak 100% kita menjamin bahwa pohon salak ini akan tumbuh atau hidup. Meskipun hidup atau tumbuh, nanti akan menjadi kurang bagus karena tertinggal terlalu lama dari yang lain. Pohon salak tersebut meskipun kita tanam atau penyulaman kita lakukan, nanti pohon salak itu akan tertutup dengan pohon salak yang sudah dewasa. Akhirnya pohon salak tersebut akan meskipun tumbuh, namun tumbuhnya akan terlambat atau tidak maksimal. Saran saya, jika menanam pohon salak, usahakan menanam pohon salak itu yang sejajar atau yang serentak. Diusahakan satu lahan itu hidup semua, jadi tidak ada yang tertinggal. Oke, langsung saja kita tanam pohon salak yang sudah kita ambil tadi.
Baik, teman-teman semua, itu dia tadi cara kami untuk merawat pohon salak. Pada intinya, jika ingin menanam pohon salak dengan baik dan benar dan waktu yang tepat, yaitu pada saat musim hujan. Jangan menanam pohon salak pada saat kemarau, dikarenakan jika pada musim kemarau, kemungkinan besar pohon salak yang telah ditanam akan mati. Jika menanam pohon salak yang berjumlah banyak, usahakan bisa tumbuh semua atau jangan sampai ada yang gagal. Dan jika ada yang gagal, maka segeralah untuk mengganti pohon salak dengan yang baru. Jika terlalu lama proses penggantian atau penyulaman, maka hasilnya nanti akan seperti yang saya alami, yaitu kesulitan dalam pertumbuhan. Pohon salak menjadi kerdil dan susah bertumbuh karena terlalu rimbun setelah pohon yang lain sudah besar. Oke, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.